Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, seluruh pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman. Dengan Arif, cukup lama kita tidak membuat video konten-konten baru, dan alhamdulillah sekarang hari ini kita bisa menyempatkan diri untuk sharing kepada Anda semuanya, melanjutkan konten-konten yang sebelumnya sudah ada, ya. Sedikit kelas balik yang belum mengenal saya, perkenalkan, ini adalah saya Agus Arif Rahman, ini adalah identitas saya, fungsional pengelola pengadaan ahli Madya. Biasa juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, juga di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Dan ini saya juga menghimbau sesuai dengan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2020 bahwa eh, untuk Anda seluruh fungsional pengelola pengadaan wajib bergabung kepada satu-satunya organisasi profesi yang diakui di Permen Pan RB, yaitu di Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan. Dan saya tinggal di Jakarta, di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, dan keseharian saya di BMKG. Sekilas juga ini adalah sertifikat kompetensi yang saya miliki, sertifikat kompetensi ahli muda. Saya dapatkan 2016 yang lalu. Ini adalah daftar kompetensi yang masih menggunakan SKKNI 2016. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli media yang saya dapatkan tahun 2019. Oleh 4 Juli 2019, ini adalah daftar kompetensi. Nah, berdasarkan kompetensi yang saya miliki ini, izinkan saya berbagi, sharing pada Anda semuanya tentang melanjutkan konten sebelumnya. Kalau kemarin sebelumnya kita membahas mengenai IKP, instruksi pada peserta untuk dokumen pemilihan pada pengadaan langsung, kali ini adalah untuk dokumen pemilihan to tender, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa lainnya. Ya, karena tidak banyak perbedaan, jadi saya menggabungkan saja antara barang dan jasa lainnya. Nah, IKP ini sekali lagi sangat penting buat kita semuanya, mengingatkan kembali bahwa IKP ini berisi seluruh ketentuan mulai dari tingkat perpres sampai turunan paling bawah terkait pemilihan penyedia yang sedang dilakukan. Dan ini menjadi dasar hukum prosedur pemilihan penyedia dan mengikat per paket pengadaan. Oh iya, satu lagi, kawan-kawan semua, mengingatkan juga saya adalah penulis buku, ya. Ini adalah buku saya, panduan dokumentasi perencanaan pemilihan penyedia dan kontrak pengadaan pemerintah, ya. Apa yang kita sharing di sini sebenarnya adalah mengupas apa yang ada di buku ini, ya, secara live di YouTube. Kemudian ini adalah buku kedua saya, buku kerja pejabat pembuat komitmen, ya, yang bisa Anda dapatkan di berbagai macam online shop dan juga di berbagai macam toko buku. Ya, saya sarankan Anda memiliki buku-buku ini untuk menambah referensi dan pegangan Anda dalam bekerja, baik sebagai pokja, pejabat pengadaan, dan sebagai pejabat pembuat komitmen, termasuk untuk pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Ya, oke, kita lanjut. Nah, IKP ini perlu Anda pelajari, kawan-kawan, di Pokja maupun di PPK, maupun juga untuk pelaku usaha. Ya, saya sarankan pelaku usaha mempelajari IKP ini adalah aturan main, merupakan dokumen yang saling berhubungan numberingnya dengan lembar data pemilihan. Jadi IKP berhubungan dengan lembar data pemilihan. Seperti ini, ya. Ini adalah IKP, ya, di bab, sebentar biar dari atas, ya. IKP ada di bab 3 di dokumen pemilihan Pokja dan lembar data pemilihan lanjutannya. Jadi ini adalah dua dokumen yang saling berhubungan, sama dengan di pengadaan langsung, ini lebih panjang, ya, itu IKP. Jadi pastikan penomoran keterkaitan kedua dokumen ini tetap sama dan tidak berubah. Pastikan tetap sama dan tidak berubah. Jadi IKP barang tentunya juga harus dengan LDP barang, IKP jasa lainnya juga LDP jasa lainnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, setiap klausul pada IKP merupakan dasar hukum atau aturan main prosedur pelaksanaan pemilihan, baik dari sisi pejabat pengadaan maupun dari sisi pokja maupun pelaku usaha. Pastikan Anda membaca IKP untuk memudahkan memahami prosedur, ya. Oke, mari kita bahas. Ya, saya tidak membahas semua ayat klausul di sini, tapi intinya adalah saya mencoba untuk mengulas, ya, sedikit-sedikit hal-hal yang barangkali selama ini Anda tidak baca, ya. Barangkali dengan konten YouTube ini Anda akan memudahkan untuk memotivasi Anda untuk melihat
ya dari konten ini. Anda lihat di sini numberingnya bersambung ya, selaras ya. Di LDP ini kalau Anda lihat numberingnya tidak berurutan. Sama dengan pengadaan langsung, tidak berurutan. Anda lihat dari nomor 1.10 langsung loncat 2, 6.5, 10.3. Ini tidak salah ya, karena LDP ini adalah penjelasan tambahan yang tidak dijelaskan di IKP. Aturannya mengikuti IKP. Jadi ini adalah dokumen yang menjadi satu. Ya, makanya ini adalah dokumen yang bersambung. Jadi jangan sampai salah. Setiap kali ada isian di sini, selalu ada bunyi sebagaimana tercantum dalam LDP. Sekali lagi, kalau ada isian di sini, si IKB-nya akan selalu berbunyi sebagaimana tercantum dalam LDP. Kita lihat 1.1 kode RUP ya, diisi di sini. 1.2 nama paket pengadaan dan seterusnya, uraian ya peserta. Jadi setiap kali ada isian di sini, ada selalu berbunyi sebagaimana tercantum dalam LDP. Jangka waktu ini penting. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. Jadi peserta yang sudah memasukkan penawaran, otomatis dia sudah memiliki sudah menyatakan sanggup ya, menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang dipersyaratkan. Bunyinya EKP-nya sudah seperti ini. Ya, itu. Nah, kemudian 1.5. Di sini nama satuan kerja perangkatnya ya, nama OKWBJ-nya dan seterusnya. Nama LDP. Jadi ini nyambung terus ya, nama Pokjanya, alamat Pokjanya, website dan seterusnya. Kemudian sumber dana. Ya, di sini disebutkan sumber dana, misalkan ya pengadaan ini dibiayai oleh sumber dana sebagaimana tercantum dalam LDP. Dijelaskan di sumber dana. Kalau ada dua akun, seperti ada konten YouTube saya yang lain, kalau mata pembayarannya itu lebih dari satu akun, tuliskan di sini sumber dananya, ya, tuliskan di sini dan kita terpaksa harus ada strategi khusus ya, karena akun itu tidak diatur di Perpres 16 dan segala turunannya. Jadi kita membuat strategi khusus bahwa bila melebihi dari HPS akun maka akan digugurkan, misalkan seperti itu ya. Jadi ada tambahan-tambahan seperti itu. Anda bisa lihat di konten YouTube yang tentang strategi untuk tender dengan lebih dari satu akun mata pembayaran. Oke, kita lihat lagi. Ini langsung nomor 6, karena nomor 3 sampai nomor 5 tidak diperlukan penjelasan tambahan. Jadi yang tidak ada terloncat di sini itu berarti sudah ada di IKP dan tidak diperlukan penjelasan tambahan, cukup membaca di IKP. Dan ini berlaku untuk seluruh peserta. Ya, karena ini adalah instruksi kepada peserta. Siapa peserta? Peserta adalah orang yang mendaftar mengikuti tender ini. Ya, jadi ini tender pengadaan barang terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta. Ya, berbentuk badan usaha atau kemitraan atau perorangan. Dalam hal peserta sedang melakukan kemitraan, maka peserta harus memiliki perjanjian kemitraan yang memuat persentase kemitraan. Peserta kemitraan dilarang mengubah keanggotaan kemitraan sampai dengan kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai pemenang. Jadi kalau Anda para pelaku usaha menyampaikan penawaran yang statusnya adalah kemitraan, maka status keanggotanya tidak boleh berubah sampai BAST. Ya, kalau memang nanti Anda ditunjuk sebagai pemenang. Peserta kemitraan dapat mengubah pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan setelah kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PPK dan persetujuan bersama dari masing-masing anggota kemitraan. Jadi ini mohon diperhatikan, penting bagi pelaku usaha. Ya, jadi video ini kita tujukan untuk para Pokja, PPK, dan pelaku usaha di seluruh Indonesia. Ya, kalau Anda mengikuti tender pemerintah, ya seperti ini regulasinya. Ya, Anda bisa mengubah pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan. Tapi harus ada di sini tertulis terlebih dahulu mendapatkan persetujuan. Ya. Nah, kemudian perbuatan yang dilarang, ya, peserta berkewajiban untuk mematuhi etika dengan tidak melakukan tindakan ini. 4 hal ini: berusaha mempengaruhi anggota Pokja dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pemilihan, melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan sehingga mengurangi atau menghambat, memperkecil, meniadakan persaingan usaha yang sehat, membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan, juga mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja. Ya,
Jadi ini adalah perbuatan yang dilarang. Dan sanksinya, peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tercantum di atas diberikan sanksi. Sanksi digugurkan dari proses tender, sanksi daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana. Bisa bermacam-macam ini. Ya. Jadi ini adalah macam-macam sanksi yang akan bisa diterapkan. Jadi hati-hati dengan 4 item ini. Ya. Khususnya untuk tender yang untuk paket pengadaan yang memang pelaku usahanya itu sangat terbatas. Pastikan ini Anda tidak melakukan ini. Ya. Kalau memang itu terbatas, ya jangan menggunakan tender. Pilihlah metode yang lain. Apalagi kalau cuma satu, ya seperti itu. Jadi kalau tender memang dirancang untuk minimal lebih dari satu potensi penyedianya, ya. Itu. Nah kemudian larangan kepentingan Anda bisa baca di sini ya. Kita tidak pendaya. Kemudian produksi pendayagunaan produksi dalam negeri ya, ini bisa regulasinya ada di sini. Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN ditambah BMP paling rendah 40%, maka produk dari luar digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat satu jenis barang dalam satu paket. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau TKDN dan BMP-nya ya paling rendahnya paling rendah 40%, maka produk dalam kalau ada peserta yang lain menyampaikan produk impor, maka itu otomatis akan gugur. Di dalam IKP ini disebutkan seperti itu. Dan hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat satu jenis barang dalam satu paket, ya. Hanya satu jenis barang dalam satu paket saja loh ya. Jadi seperti itu batasannya. Nah, dan Anda bisa baca selanjutnya seperti itu ya. Penawaran dan seterusnya diatur di sini. Kita lihat yang bagian pentingnya. Nah, ini 6.5 ada penjelasan tambahan di sini. Atas pengguna produk dalam negeri, penawaran beserta diberikan preferensi harga sebagaimana berlaku dalam nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP. Diatur atau tidak? Kalau tidak diatur ya silakan seperti ini. Ya. Paling tinggi 25%. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini barang impor ya, barang impor harus dilengkapi dengan dokumen yang meliputi ini. Ya, jadi ini bukan pilihan, jadi harus ada ya. Sedapat mungkin harus ada. Ya, surat dukungan atau surat perjanjian dari pabrikan, surat keterangan, sertifikat produksi. Ya, barang impor seperti ini. Surat dukungan atau bisa letter of intent atau surat perjanjian dari pabrikan atau prinsip. Karena itu barangnya adalah barang impor. Ada sertifikat produk dan atau sertifikat produksi. Ya. Jadi ini surat keterangan asal Certificate of Origin COO juga ditampilkan. Ya, persyaratan surat dukungan, letter of intent, surat perjanjian dari pabrikan dan kasar, persyaratan surat dan seterusnya dicantumkan dalam dokumen pemilihan. Ya, dicantumkan dalam dokumen pemilihan persyaratan itu. Kalau tidak dicantumkan dalam dokumen pemilihan, maka ini tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Jadi karena ada perintah di sini dicantumkan dalam dokumen pemilihan. Ya, seperti itu. Surat dukungan, letter of intent, surat perjanjian disampaikan sebagai lampiran dari dokumen penawaran. Certificate of origin dan atau sertifikat produksi diserahkan oleh penyedia kepada PPK sebelum serah terima. Ya, ini perlu kita pahami bersama. Jadi surat dukungan atau letter of intent atau surat perjanjian menjadi bagian dari persyaratan teknis. Tapi kalau COO nanti ngasihnya, bukan menjadi persyaratan teknis. Yang tidak mungkin lah kita ngadikan SCOO. Orang belum tentu menang dan juga belum tentu beli ya. Belum tentu dijalankan. Karena masih ikut tender. Oke, setiap peserta baik nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyampaikan satu penawaran saja. Kemudian klausul nomor 8 tentang isi dokumen pemilihan, kita langsung saja. Bahasa dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan bahasa Indonesia. Ini clear ya, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat yang pemberian penjelasan. Pemberian penjelasan dilakukan melalui SPSE. Pokja memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan. Atas dasar inilah, saya selalu sering menganjurkan
bahwa berikanlah informasi yang penting dalam dokumen, dalam pemberian penjelasan. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini contohnya, saya bisa contohkan misalnya pemberian penjelasan. Nah, ini dokumen. Ya, ini adalah kalimat standar yang sering saya gunakan ya, sampai saya taruh di notepad karena setiap pemberian penjelasan kita taruh seperti ini. Ya, mohon untuk memperhatikan dan seterusnya kalimat ini ya. Itu contohnya. Ini adalah untuk menindaklanjuti IKP klausul 10.2. Oke. Nah, apabila diperlukan ya, Pokja pemilihan dapat memberikan pemberian penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan di lapangan dengan waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Ya, jadi harus dituangkan di sini, direncanakan dari awal di sini. Ya, direncanakan dari awal di sini. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing pihak. Nah, Pokja segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk kecuali substansi pertanyaan yang telah dijawab. Apabila diperlukan, Pokja pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan. Jadi kalau misalkan saya pemberian penjelasan cuma 1 jam aja, 9 sampai jam 10, ternyata pertanyaannya banyak, belum cukup waktunya, panjangkan lagi. Ya, seperti itu. Pokja masih dapat menjawab ya sampai 3 jam ya, di SPSC-nya masih sampai 3 jam. Jadi kalau terakhir pemberian penjelasan jam 10, maka bisa menjawab sampai pukul 13 ya. Apabila diperlukan dalam memberikan penjelasan ulang ya, diulang. Jadi dipanjangkan lagi, maka pemberian penjelasan maka dia akan mengulang dan pertanyaan sebelumnya tidak hilang, tetap ada. Pertanyaan sebelumnya tidak hilang ya, tetap ada nanti. Kumpulan tanya jawab dicetak berupa berita acara pemberian penjelasan. Nah, saat ini di SPSE sudah otomatis ya, sudah otomatis ada seperti ini ya. Kita cetak, kasih copy, upload lagi ya. Segala di SPSE cetak, kasih copy, upload lagi ya. Seperti itu cara kerjanya ya, supaya lebih akuntabel ya, supaya lebih kuat di mata hukum ya. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan, maka berita acara pemberian penjelasan lanjutan diupload melalui aplikasi SPSE ya, diupload di sini. Ya, kalau ada pemberian penjelasan tambahan ya di lapangan ya, seperti itu. Nah, adendum. Adendum tidak dijelaskan di LDP ya, karena tidak diperlukan penjelasan tambahan, tapi wajib mengikuti ketentuannya di sini. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal baru yang perlu ditampung, maka Pokja menuangkan ke dalam adendum. Nah, perubahan gambar apabila ada perubahannya itu terkait spek, gambar, rancangan kontrak bahkan, maka harus mendapatkan persetujuan dari PPK. Oleh karena itu pada saat kita tayang, kita sering sarankan PPK, mohon PPK cek kembali ya, cek kembali spesifikasi rancangan kontrak, HPS-nya, siapa tahu ada yang miss ya, mumpung masih di tahapan pengumuman dan masih di tahapan pemberian penjelasan. Apabila ada yang miss, maka tanpa perlu menunggu pertanyaan dari peserta pun kita langsung bisa melakukan adendum. Ya, ini untuk memitigasi risiko. Ya. Apabila ketentuan baru atau perubahan tidak dituangkan dalam adendum dokumen, maka ketentuan baru itu tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen awal. Ya, contohnya seperti ini ya, saya adendum. Saya berikan contoh sekilas. Nah, ini adendum. Oke, ini adalah adendum. Nah, dokumen pemilihan nggak ada kata adendum, ini ada adendum. Nah, disinilah kasih tambahan seperti ini ya. Resume ada, jadi ada daftar semula menjadi. Ya, berikut ini adalah perubahan yang terjadi pada adendum. Segala hal di luar tersebut pada tabel di bawah ini dinyatakan tetap seperti tercantum pada dokumen pemilihan sebelumnya. Ya, disebutkan di sini dokumen pemilihan sebelumnya nomor berapa, tanggal berapa. Nah, perubahannya hanya pada saat ini. Jadi selebih-lebihnya adalah tetap seperti semula. Dan tentunya ini isi di sini harus konsisten dengan perubahannya yang ada di halaman-halaman berikutnya ya. Seperti itu. Misalnya kode hurufnya salah dan seterusnya disesuaikan di sini.
Ya, ceritanya ini adalah tipu-tipu seperti itu, ya dimaklumi lah. Yang penting adalah ketahuan, ya ketahuan. Ya, seperti itu. Contohnya ada adendum. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Pada Pokja pemilihan mengumumkan adendum, ya, melalui aplikasi SPSE paling lambat 3 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen. Maka di SPSE sudah otomatis paling lambat 3 hari kerja adendum itu, ya. Dan itu bisa diundurkan lagi, dimundurkan batas akhir penyampaian penawaran. Peserta mengunduh adendum yang diunggah pada Pokja pemilihan apabila ada, ya seperti ini contohnya. Kalau ada adendum, maka maka Pokja apa mengunduh, ya kalau misalnya ada adendum. Misalkan tadi paket yang tadi, ya saya contohkan paket yang tadi ada adendum. Nah, di sini Pokja mengunduh di sini. Pokja peserta mengunduhnya di sini. Oke, kita kembali lagi. Nah, tambahan waktu penyampaian dokumen penawaran. Apabila adendum mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran, maka Pokja memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran, ya diperpanjang lagi. Oke, seperti itu. Nah, ini klausul berikutnya nomor 13 dan seterusnya ini kita tidak bahas, kita sudah cukup jelas, ya. Dokumen penawaran, ya kita sudah cukup bahas. Nomor 15. Nah, ini sudah di sini. Klausul nomor 15, dokumen penawaran. Semuanya menggunakan SPSE. Ya, kita menggunakan yang satu file, ya. Dokumen pasca kualifikasi satu file, sudah otomatis, ya. Di sini dokumen penawaran terdiri adalah penawaran yang di dalam mencantumkan harga penawaran. Ya, sudah otomatis muncul pada saat kalau memang penyedianya memasukkan penawaran, ya secara aplikasi. Ya, tidak perlu secara hard copy lagi, ya. Daftar kuantitas dan harga tentunya sudah otomatis. Kemudian dokumen penawaran teknis. Nah, ini adalah kita menggunakan yang nomor 10 aja. Bagian pekerjaan yang ini, ya. Dokumen penawaran teknis yang tercantum dalam LDP. Ya, di sini dijelaskan, ya, persyaratan teknisnya dijelaskan di sini. Ya, dijelaskan persyaratan teknisnya nanti diuraikan di lembar kriteria evaluasi. Ya, sudah pastinya dokumen penawaran teknis adalah apa yang ditawarkan di lembar kriteria evaluasi persyaratan teknisnya pastinya. Ya, seperti itu. Ya, dari dokumen penawaran teknis itu adalah yang tercantum di LDP. Ya, yang tercantum di LDP kemudian dirinci di lembar kriteria evaluasi semuanya. Pastinya di lembar kriteria evaluasi. Karena di sini kan ada IKP apabila ada. Jadi kalau saya kawan-kawan ini saya tidak rubah. Ya, karena ini adalah buat saya adalah instruksi petunjuk umum aja. Saya tidak rubah. Akan rubahnya nanti adalah pastinya fixnya adalah di sini. Dokumen penawaran teknis terdiri dari. Nah, di sini adalah persyaratan teknisnya. Kemudian nanti diuraikanlah di lembar kriteria evaluasi yang di sini, ya, yang di sini. Ya, seperti itu. Ya, kalau saya seperti itu, ya. Oke. Kemudian dalam penyampaian penawaran, kalau ini menggunakan dua file seperti ini, ya, penawaran file 1 dan penawaran file 2. Nah, dokumen penawaran administrasi teknis meliputi, ya, sebagaimana tercantum dalam LDP, ya, sebagaimana tercantum dalam LDP. Oke, dan pastinya fixnya adalah apa yang tercantum dalam LDP, ya, nomor 1521 ini, ya, yang ada di sini adalah sebagaimana tercantum dalam LDP, ya, 15.1C10, 15.21B10. Ya, persyaratan teknisnya adalah tercantum dalam LDP yang kemudian dirinci di lembar kriteria evaluasi. Nah, dokumen penawaran harga sudah mati penawaran harga mencantumkan harga penawaran, ya. Kalau tidak mencantumkan harga penawaran maka sudah otomatis secara administrasi sudah gugur, ya, tidak perlu dievaluasi ke belakangnya, ya. Jadi akan terlihat secara administrasi nanti. Harga penawaran. Harga penawaran dimasukkan dalam form isian elektronik penawaran harga dalam aplikasi SPSE harga penawaran. Dalam hal form isian elektronik daftar kuantitas dan harga dipersyaratkan oleh Pokja, maka peserta menyampaikan
daftar kuantitas harga melalui fasilitas unggahan. Jadi mengisi di SPSI iya, diunggah pun juga iya. Nah, untuk kontrak harga satuan atau item pekerjaan dengan harga satuan pada kontrak gabungan, ya, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total pada tiap mata pembayaran. Ya, jika harga satuan ditulis 0 atau tidak dicantumkan, maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan, alias tidak digugurkan juga. Ya, nanti di berita acarakan, nanti kita lain waktu akan kita sharingkan berita acaranya. Ya, berita acara harga satuan penawaran 0 rupiah. Ya, untuk bagian yang 0 rupiah. Ya. Untuk kontrak lamsam, apabila dipersyaratkan, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran, ya, atau tiap pekerjaan dalam daftar kuantitas. Biaya tidak langsung atau overhead cost dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan ini telah diperhitungkan dalam harga penawaran. Jadi ini pesan untuk kita semuanya bahwa tanpa Anda menyebutkan di spesifikasi teknis pun sudah pasti ini sudah diatur di IKP bahwa semua biaya overhead cost dan keuntungan, perpajakan dan semua biaya ya telah diperhitungkan dalam harga penawaran. Ya, kita anggapnya sudah memperhitungkan di harga penawaran. Ya, itu ya. Untuk kontrak yang masa pelaksananya lebih dari 18 bulan dapat diberlakukan penyesuaian harga sebagaimana tercantum dari SSUK nantinya ya. Ada penyesuaian harga untuk yang di atas 18 bulan ya. Begitu. Oke, nomor 17, jenis kontrak. Nah, jenis kontrak di sini ada pilihannya lamsam harga satuan atau gabungan lamsam harga satuan. Ya, jadi IKP ini standar dokumen ini digunakan hanya untuk 3 jenis kontrak ini. Jadi kalau kontrak yang lain seperti kontrak payung tidak menggunakan ini. Ya, lamsam harga satuan, gabungan lamsam harga satuan. Oke. Saya menyarankan lamsam itu digunakan untuk pekerjaan yang pekerjaan jasa. Yang satuannya bisa lokasi atau output. Ya. Itu menggunakan lamsam saja. Ya. Kemudian untuk harga satuan saya selalu menyarankan untuk pengadaan barang. Perintilan item-item barang itu dibayar secara harga satuan. Tapi kalau yang jasanya dibayarkan secara lamsam. Yaitu adalah pendapat saya seperti itu. Ya. Jenis kontrak dan cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan dilakukan sebagaimana tercantum dalam LDP. Ya. Nomor 18, masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan. Ya, masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan, ya. Sesuai dengan ketentuan masa berlaku penawarannya. Jadi kalau misalkan Pokja menuliskan masa berlaku penawaran 30 hari, maka Anda tidak boleh kurang ya. Misalkan jangka waktu penawaran 30 hari terus Anda menawarkan cuma 10 hari, maka secara administrasi Anda sudah gugur. Ya, kalau Anda menawarkan jangka waktu penawaran masa berlaku penawaran itu lebih lama dari yang ditulis dipersyaratkan oleh Pokja, maka itu lebih baik ya. Minimal adalah sama. Kalau 30 hari Anda tulis 30 hari. Ya. Saya kira sementara seperti itu. Ini adalah part 1 untuk pembahasan IKP tender untuk barang dan jasa lainnya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Sukses buat kita semuanya. Pesan terakhir dari kami dalam menerjuni bidang pengadaan, kawan-kawan, saya mengajak niatkanlah ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari segala macam keserakahan. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.